Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-9 At-Taubah. Kali ini ayat ke-29. Surat 9 ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Qatilu, perangilah, alladzina la yu'minuna billah, siapa yang menjadi objek diperangi, orang-orang yang tidak beriman. Billahi, kepada Allah, wala, dan tidak beriman, bil yaumil akhiri, kepada hari akhir, wala, dan tidak yuharrimun, mengharamkan, ma haramallahu wa rasuluh, apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinun, dan mereka tidak beragama, dinal haqqi, agama yang benar. Siapa orangnya? Minal ladzina utul kitabah, dari orang-orang yang diberikan Alkitab. Hatta yu'tul jizyata, hingga mereka memberikan jizyah. Ya, jizyah itu uang keamanan, uang diam di wilayah komunitas muslim. Wahum saghirun an yadin, dari tangan. Ya, maksudnya dari tangan itu dari tangan ke tangan. Wahum saghirun, dan mereka orang-orang yang kecil, maksudnya rendah, kita yang tinggi. Apa tafsir dari ayat ini? Sebagai berikut. Qala Ibnu Katsir, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata wa an yadi wa hum saghirun. Fuhima fi nafsil amri lamma kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yabqa lahum imanun sahih. Difahami dari ayat ini bahwa saat Nabi Muhammad menyampaikan risalah, tidak ada iman yang benar. Ya. Jadi difahami dari ayat ini, pada waktu Nabi Muhammad menyampaikan risalah, waktu itu keimanan yang benar sudah tidak ada. Iman yang sesuai Allah kehendaki itu sudah tidak ada. Karena itu ayat ini diserukan itu. Inilah sebagian orang mengatakan Islam itu adalah agama misioner.
Agama yang selalu menyerukan supaya orang mengikutinya. Tidak boleh berhenti sampai hari kiamat. Ya. Imanun sahih bi ahadi minar rusul. Dengan atau kepada salah seorang dari Rasul. Jadi pada waktu Nabi Muhammad menyampaikan risalah, keimanan itu sudah kacau. Udah nggak ada yang benar. Ya, kalaupun ada sebagian-sebagian gitu. Tidak utuh lagi. Itulah sebabnya Allah mengutus Nabi Muhammad. Karena keimanan yang utuh itu sudah tidak ada. Nah, di zaman ketiadaan informasi yang benar, itu dikenal dengan fatrah. Zaman fatrah. Fatrah itu vakum. Ya, jadi terlalu lama waktu Nabi Isa selesai, ya, yaitu dengan diangkat ke langit sampai dengan kedatangan Nabi Muhammad tuh masanya terlalu jauh. Berapa tahun tuh? 6 abad. Nabi Muhammad menyampaikan tahun 576 apa? Masehi. Ya. Jadi kapan Nabi Isa hilang dari peredaran? Apakah sama dengan 1 Januari tahun 1? Ngitungnya tuh boleh jadi sebelumnya, Pak. Ya, karena perhitungan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi ini, kalau sekarang kan udah 2025. Itu diinisiasi oleh Raja Inggris, Raja Jerman. Kata dia, lahirnya kapan? Waduh, nggak tahu ya Nabi Isa. Udah samain aja sama lahir saya. Maka ditentukannya 25 Desember. Waktu itu diungkapnya oleh Isa. Diungkap kebohongan menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Nabi Isa itu diungkap justru kebenarannya dalam Isa. Karena dalam Islam disebutkan waktu proses kelahirannya itu ada buah korma. Ya kan? Di sana ada ayat begini, wa huzi ilaika bijiz'in nakhlah tusaqit alaika rutaban janiyah. Coba kamu tekan perutmu ke batang pohon supaya buah-buah kurma itu berguguran, kau makan sehingga menjadi energi. Kan Maryam ini kan diusir. Ya, jadi beliau proses kelahirannya sendiri tanpa bidan. Ya tentu bantuan Allah ya. Tentu bantuan Allah. Di surat Maryam bahkan beliau diminta untuk ngerendam di air. Itu sekarang lagi diperiksa oleh ahli kesehatan. Apa ya benar? Maksudnya tempat keluarnya bayi itu direndam. Jadi si bayi keluar lewat air. Itu lebih efektif. Karena itu ada contoh. Nah ini Nabi Isa ini. Jadi terungkap saat Maryam mau melahirkan itu diceritakan dalam Quran, disuruh menekan perut ke batang kurma, lalu buahnya berguguran menjadi makanan maksudnya. Karena nggak ada makanan, diusir dia ke hutan. Pertama diusir, yang kedua dia perempuan, yang ketiga Habil tua, lagi mana? Sekarang istri kita aja nggak bisa ngapa-ngapain, ke warung aja nggak bisa. Yang ada warungnya, apalagi nggak ada warung. Nah itu Allah memberikan ya inayah namanya, bukan mukjizat karena dia perempuan kan. Para ahli akidah mengatakan tidak ada nabi perempuan. Tapi buktinya Maryam memang mendapat seperti perlakuan nabi itu kan. Antara lain waktu beliau masih remajanya itu, ketika diasuh oleh Zakaria, itu didapati makanan yang tidak biasa. Anna laki hadza, ditanya siapa yang kan dia gadis kan tentu curiga. Apa ada orang yang kesini? Apa kamu ke warung? Huwa min indillah, dia dari sisi Allah. Jadi makanan ada di musim yang tidak ada. Lagi nggak musim, Maryam bisa menikmati makanan. Nah, kita kembali ke sini. Jadi itu terungkap. Jadi menurut ayat ini, para ahli tafsir mengatakan
dugaan kuat pada saat Nabi Muhammad menyampaikan dakwah sudah tidak ada agama yang benar, info yang benar tentang apa yang dikehendaki Allah dan Nabi Isa. Karena waktu itu kan Nabi sebelum Nabi Muhammad kan Nabi Isa. Itu sudah beritanya sudah acak-acakan. Itu termasuk masa fatrah. Sehingga ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggal di masa fatrah. Apakah tertolong, diselamatkan oleh Allah apa enggak? Kalau dibilang dia ingkar, enggak ada berita yang benar. Beritanya simpang siur. Nah itu kan. Kalau mau disebut benar, ya kelakuannya enggak benar. Maksudnya begini, Allah tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diutus Rasul. Gitu. Hatta nab'atha ilaka rasulah. Wa ma kunna mu'adzibin, dalam suatu ayat, kami tidak akan menurunkan siksa kepada suatu kaum hatta nab'atha ilahi rasulah. Sehingga kami dahului dengan mengutus Rasul. Diomongi dulu. Nah ini di zaman Nabi Isa nggak ada, itu masanya cukup jauh, cukup lama, sampai 6 abad. Ini kan kehilangan info ini. Orang yang hidup di setelah kematian, bukan mati ya, artinya diangkat ke langit, itu kehilangan informasi. Ya, sehingga Bible aja yang menjadi panduan orang Nasrani itu ada 4. Bible-nya ada 4. Quran ada berapa? 1. Yang banyak apanya? Anda mengatakan Quran cuma 1, kan di Masjid Al-Mukarramah ada juga. Mushaf itu bukan Quran. Quran cuma 1. Mushafnya yang banyak. Jangan keliru. Anda jangan mengatakan Quran banyak. Oh, Injilnya cuma 4. Banyak. Nanti kalau Anda diskusi kalah. Quran cuma 1. Mushaf yang banyak. Itu yang kita lihat itu mushafnya. Sehingga Quran tidak bisa dijamakan. Bentuk jamak Quran tidak ada. Tapi kalau mushaf bentuk jamaknya masahif. Saya melihat tumpukan mushaf. Nah itu, ya. Contohnya ra'aitul masahif fil maktabah. Saya melihat tumpukan mushaf ada di perpustakaan contohnya. Tapi kalau saya melihat banyak Quran tidak ada. Quran cuma 1. Kita kembali sini. Jadi walam yabqalahum, kata Ibnu Katsir, iman yang benar sudah tidak didapat. Waktu itu kan jelas medsos belum ada. Bayangkan ya. Medsos ini perubahannya cepat aja di zaman kita. Ya. Anda waktu kecil mendapati nggak televisi 2 warna? Ngalamin nggak? Atau tahu-tahu udah berwarna? Saya ngalamin. Nggak ada suaranya dulu, bisu. Dulu tuh. Saya kan di Jakarta. Iya, film bisu. Hitam putih aja. Iya. Nah, dulu kan channelnya cuma 1, TVRI. Ya kan? Nah, terus mula-mula RCTI itu pakai ganti semua, pada ganti. Pada ganti channelnya. Nah, sekarang malah udah nggak dipakai lagi sekarang itu. Pakai, ya kan? Kan perubahan cepat sekali. Sekarang mulai bisa di HP. Nah, itu perubahan itu. Di zaman dulu tuh susah. Sekarang surat kabar mana ada orang bawa-bawa koran mana ada. Kan dulu banyak tuh pakai sepeda dilempar. Kita langganan atau di tempat-tempat publik sambil nunggu kan ada koran. Sekarang mana ada? Mereka pakai wifi gratis, hotspot. Nah, supaya kita bisa menikmati sambil nunggu. Sekarang zaman tuh berubah. Makanya itu kita harus bisa mengikuti perubahan zaman. Toko-toko pinggir kanan kiri jalan udah pada nggak laku. Karena mereka manja, main harga. Orang lebih ke online diantar, kita lihat barangnya, bisa komunikasi. Boleh nggak sekian? Boleh. Langsung dikemas sama dia. Jadi kanan kiri jalan itu menderita sekarang itu.
Kecuali barang-barang yang gede-gede, furniture yang nggak bisa pakai online. Itu yang kita pilih. Kalau bakalnya rusak nanti susah ketempuan, itu baru toko. Karena berhadapan. Kita kembali sini. Wala bima jaubi wa inna ma yattabi'una arahum. Pada saat itu informasi tentang yang benar itu tidak ada, maka mereka kebanyakan mengikuti ara. Ara itu ru'yat, ya. Pikiran-pikiran, pendapat-pendapat sendiri. Udah anu aja. Apa yang menurut mereka benar, itu mereka jalankan. Tapi apakah dengan kebenaran berdasarkan pikiran adalah kebenaran sejati? Ternyata tidak, kan? Kalau kita biarkan tanpa wahyu, itulah terjadi pada bangsa-bangsa yang tidak beriman, bukan muslim, seperti Jepang menemukan Tuhan pada matahari. Yaitu, memang dia mengakui ada Tuhan, tapi pada matahari salah. Katanya itu uluhiyahnya yang salah. Sehingga kan ada ayat itu, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh. Jika kamu bertanya, siapa pencipta langit dan bumi? Nabi Muhammad suruh nanya pada kaumnya yang didakwai. Mereka jawab, Allah. Tuh, udah benar itu, lempeng. Fa'anna tu'fakun, fa'anna tusrafun. Tapi kenapa amalnya kok tidak sesuai? Nah ini, mereka gagal di uluhiyah. Seperti kita kenal sekarang. Seandainya dunia tanpa wahyu, apakah bisa mencapai kemajuan secepat ini? Tidak bisa. Anda bayangkan apa sumbangsi Islam terhadap kemajuan dunia? Angka di dunia ada berapa? Ada dua versi angka Romawi. Tahu kan angka Romawi kan? 1, 2, 3. Coba bikin jumlah-jumlahan dengan angka Romawi. Apalagi juta. Ya kan? Maka angka selain Romawi yang 1 begini, itu namanya angka Arab. Kita itu. Yang ngidin kita. Ya, umat Islam. Jadi kehadiran Islam itu menyumbang peradaban dunia. Sampai ditemukan angka 0. Itu juga oleh ulama besar. Cuma hal-hal begini ini jarang disampaikan. Siapa penemu angka 0 pertama itu? Maka dulu namanya Aljabar. Iya, itu penemunya orang Islam. Tulisan-tulisan. Tapi kenapa sekarang anak-anak orang Islam kalau gilir matematika bodoh? Maksudnya madrasah dengan umum itu. Madrasah itu kandangnya orang bodoh di matematika. Kenapa begitu? Karena aturan, karena warisan pendahulunya kan. Madrasah kan pinter-pinter harusnya. Karena itu pendahulunya ilmu bengen. Tapi kenapa? Itulah karena ada jarak. Tidak disampaikan. Maka kita terkenal bodoh, ngitung peredar matahari nggak bisa. Udah pakai mata aja, itu. Sebenarnya kita sudah diajarkan jauh-jauh. Bayangkan, nggak cerdas lah kita. Disuruh ngadep kiblat, kiblatnya jauh. Ya kan? Anda mungkin sekarang, hidup sekarang, ada kompas. Lah dulu bagaimana? Kan perintah menghadap kiblat ini bukan sekarang aja, sejak zaman dulu. Iya, bagaimana tabiin, sahabat tabiin bisa menemukan arah kiblat? Itu kan perlu kecerdasan. Nah, sejarahnya, saudara, itu disampaikan oleh guru saya yang dia menikmati masa-masa lalu. Jadi kiai-kiai dulu kalau mau bangun masjid, menentukan arah kiblat pakai ritual. Gitu Pak, katanya dulunya. Kan guru saya kan ahli falak. Jadi dulunya begitu didapati teman-teman, jadi merem berapa komat kamit gitu. Dulunya begitu. Jadi dia lempar batu tuh. Oh, situ arahnya. Itu. Makanya kiblat dulu kebanyakan arah barat mengikuti matahari. Ngulon gitu. Padahal kiblat yang benar adalah 25 derajat dari titik barat ke utara. Kalau lurus kan 90. Kalau lurus pol ya ke utara kan 90. Kita arah kiblat untuk Cilegon rata-rata orang Indonesia
titik barat, kalau anggaplah barat itu 0, maka kita miring ke utara 25 derajat. Kalau persisnya sih 18 menit. 25 derajat 18 menit. Nah, itu. Kalau penuh kan 60 ya. Nah, itu 18. Itu yang benar, Lempeng Cilegon. Dulu begitu, Saudara. Jadi harus tahu perkembangan umat Islam. Maka kita tertinggal oleh teknologi itu gara-garanya. Penyebab yang dituduhkan oleh banyak orang Islam, kenapa kita mundur, ini tasawuf. Kan Anda suka dengar kan? Tasawuf, penyimpangan-penyimpangan yang membuat kita ini otaknya ketul. Jangan mikir, wis lah zikir aja masuk surga. Gak mikir untuk menghadapi hidup. Harus bagaimana? Mengisi pembangunan. Maka Anda dengar, udahlah agama gak boleh dikaitkan dengan politik. Nah itu salah satunya. Ini kalau ditarik ulur panjang, merugikan kita. Sebab lama-lama orang yang soleh tidak mau terlibat dalam politik. Dia menganggap para ahli politik ini togut semuanya. Ya, agen-agen setan. Akhirnya politik dikuasai non-Islam. Tuh, anunya jauhnya begitu. Ujung-ujungnya. Ini berbahaya. Ini sangat, mereka menyambut gembira nih, paham orang Islam yang begini. Amoh benar. Diisi oleh mereka. Nah, maka sekarang Anda berhadapan dengan opung. Tuh. Itu jenderal bintang 3 itu. Kalau cukup banyak, ketelimbang kita ini. Baru satu opung. Jadi ke depan kita tuh harus isi, anak-anak kita tuh isi. Yang penting jadi prajurit yang benar. Jadi polisi yang benar. Itu yang benar. Jadi imam yang benar. Jadi jangan imam aja desek-desekan di sini, di luar diisi oleh pasar, dikuasai bukan oleh kita. Itu yang menentukan harga siapa. Anda bayangkan seorang Purbaya sudah menggetarkan Indonesia kan? Nah, itu harus ada 10, 20 tuh macam begitu. Itu baru satu menggentarkan. Nggak tanggung beliau. Jadi candaannya tuh genuine dan jenius, nggak dibuat-buat. Beda dengan yang suka buat itu sosmed, ya. Jadi kayak di pura-pura, jadi kayak dibentuk gitu. Ada timnya itu supaya dia terkenal, nanti targetnya mau nyalon, ya kan? Maunya itu tim-tim pusat. Kita kembali ke sini. Jadi diduga pada saat itu tidak ada informasi yang benar, maka para ulama mengatakan saat-saat seperti itu namanya fatrah, untuk mendapatkan info yang benar, ya, jadi ngawur lah sudah. Li'annahu syar'allahu wa dinu li'annahum law kanu mu'minin bima aidihim imanan sahihan laqadahum dzalika ilal iman Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulama bisa berpikir begitu? Tidak ada lagi berita tentang iman yang benar, karena kalau mereka imannya benar pasti cepat masuk Islam. Karena di dalam info terakhir ada berita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Wa mubasysyiran, ya, bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nah itu, ya. Jadi Nabi Isa datang kepada umatnya sambil memberitahu bahwa periode saya menjadi rasul tidak lama. Katanya cuma 3 tahun. Nabi Isa sejak diutus sampai diangkat oleh Allah cuma 3 tahun. Jadi waktu yang sangat singkat sekali. Oh, Nabi kita 23 tahun, nggak ada apa-apanya gitu. Dia cuma 3 tahun. Jadi produk seorang nabinya sedikit. Kalau ibarat pidatonya, tingkah lakunya, 3 tahun itu sebentar lah. Ya, kalau dibukukan itu nggak panjang. Maka mereka kurang info. Kalau Nabi Muhammad kan 23 tahun, 2 periode, 13 sama 10 kan, 13 Mekah, 10 Madinah. Ini kalau dibukukan banyak. Istilahnya pidato-pidatonya, kan kalau pemimpin Islam itu kan ada tebel tuh, ya, pidato
Soeharto, kumpul tebel. Tuh. Nah kalau kumpulan terhadap Nabi apa? Ya namanya hadis itu. Itu akumulasi dari orang dengar, orang ngeliat itu kumpulin. Valid nggak? Nah ini pakai aturan, namanya validitasnya itu pakai aturan hadis sahih, hasan, dhaif. Itu ulama, temuan ulama. Dan cara menentukan berita sahih, hasan, dhaif yang dimiliki oleh umat Islam itu diacungi jempol sebagai cara menemukan berita terbaik di dunia. Contoh begini, dari mana Anda tahu dulu ada 11 Maret, ada surat perintah 11 Maret, Super Semar. Itu aja dilacak udah nggak ada. Padahal belum 1 abad, sudah tidak ada. Orang-orang yang terlibat, oh nggak tahu ya, nggak tahu. Orangnya masih hidup, udah nggak ada. Surat aslinya di mana? Tuh, Anda bayangkan. Nah, kenapa kok Quran masih ada? Karena Allah yang menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Rasul sudah mendapat amanat dari Allah menimba pengalaman nabi-nabi terdahulu yang gagal. Jadi berita mereka kabur. Berita yang benar ya, kabur. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi pada umat Nabi Muhammad. Jadi apa yang digunakan oleh Rasulullah? Rasulullah mendidik sahabatnya untuk valid dalam catat mencatat. Jadi Allah takdirkan memang ingatan mereka kuat. Ya contohnya seukur Imam Bukhari saja bisa hafalannya luar biasa. Itu bukan sahabat Bukhari kan? Apalagi sahabat. Sahabat yang didaulat oleh Rasulullah dalam ahli sufa itu, siapa yang mau fokus ke hadis? Abu Hurairah ngacung, saya. Pada Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-6. Anda tahu Rasulullah wafat tahun 11, cuma 5 tahun. Dia merekam hadis. Tapi jumlahnya begitu banyak. Ya kalau saya boleh nawar sih harusnya sejak orang yang pertama menerima Islam Nabi, seharusnya Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Karena beliau kan hari-hari pertama bersama Rasulullah tahu, harusnya beliau yang cerita banyak tuh. Sampai kemudian kematiannya beliau menggantikan Rasulullah, kan panjang tuh ceritanya. Tapi mengapa Abu Bakar kok sedikit? Nah itu yang kita nggak tahu. Apalagi Khadijah, istri beliau menemani Rasulullah 25 tahun, jalan ke suara nih. Satu-satunya berita itu di awal turunnya wahyu, tapi setelah itu nggak ada. Kan 25 tahun kan ngapain tuh, tolong cerita dong supaya kita tahu, ya kan? Maka karena kemungkinan untuk cerita banyak tidak ada, itulah sebabnya Rasulullah menikahi Aisyah. Tuh, yang masih belia dipandu oleh Rasulullah, diberikan visi dan misinya. Kamu harus catat kegiatan-kegiatan di dalam rumah. Maka kita dapat dari Aisyah. Allah takdirkan ya beliau cerewet juga. Apa nanya. Coba kalau menang aja. Ya kan? Kita nggak tahu Rasulullah tuh masuk toilet baca apa. Nggak tahu. Rasulullah kalau mandi junub bareng sama istri. Nggak tahu kita. Nah dari Aisyah lah jadi tahu. Sehingga jangankan kita, Umar bin Khattab pernah berseru, wahai para perempuan, tolong ya kalau mandi junub, mandi besar lah, nggak selalu junub kan, nifas, itu kalau rambut itu harus dibuka ya, air biar masuk. Begitu suatu saat Umar bin Khattab, saat beliau menjadi Amirul Mukminin berseru, hati-hati kalau sampai nggak masuk itu tidak sah mandinya. Punten Umar Amirul Mukminin, saya mandi bersama Rasulullah, rambut saya tebal, tapi Rasulullah tidak minta saya mengurai rambut, saya mandiin aja begitu. Umar salah, Aisyah benar, langsung begitu, sportif. Waduh,
Harusnya jangan ngomong di sini, malu saya. Nggak begitu. Hah? Nggak ada dia. Aisyah benar. Karena urusan begitu mah susah ya. Ya kan? Kok bisa tahu mandinya? Kan aku yang lebih tahu. Susah. Tuh, makanya cerita-cerita dalam rumah itu yang paling valid dari Aisyah. Karena beliau tahu persis. Ya, seperti nggak batal wudhu. Suatu saat ya kita sering haru lah. Berhari-hari rumah kami tidak ada penerang. Ya ampun Rasulullah, pemimpin kita nggak punya lampu, saudara, berhari-hari. Tapi beliau tidak pernah mengeluh, minta kepada siapapun. Itu diceritakan oleh Aisyah. Berhari-hari rumah kami tidak punya penerangan. Suatu malam saya meraba-raba tempat tidur beliau, tidak ada. Kan istri mah kaget ya. Kemana ini? Nah, maka saya dapati kakinya. Kakinya saya pegang. Oh, ini Rasul. Sehingga itu ada doanya yang diviralkan oleh Aisyah. Saya dengar dia berdoa begini. Kan kalau malam pas gelap ya pasti suaranya jernih kan? Nah itu, jadi tahu. Kita tahu isi rumah tangga Rasulullah begitu. Tentunya rumahnya, atapnya sampai diraba dengan tangan bisa. Ya Allah, pemimpin dunia loh saudara. Maka Umar bin Khattab, sahabat-sahabat menahan diri tidak mau bangun rumah. Ya Rasulullah, tak bangun ya rumahnya, tak bongkar. Ada niatnya nih sahabat, pengen ngebangun. Tapi nggak enak sama Rasul. Aku ini nabi bukan raja. Biarkanlah saya hidup begini. Ya Allah, sering didapati bekas tikar tubuhnya itu. Rasulullah loh, pemimpin dunia. Raja-raja tunduk. Begitu sederhananya hidup beliau. Bukan kemiskinannya aku takut. Suatu saat beliau cerita, tetapi justru kekayaan. Beliau sudah memberikan petunjuk, suatu saat nanti dunia akan di tangan kalian. Beliau ngomong begitu. Ya tentu sepeninggal beliau, dunia akan di tanganmu. Tapi aku takut pada saat itu kamu menyimpang. Ya memang sih, kalau mau diukur-ukur, orang miskin yang lempeng sama orang kaya yang lempeng, banyakan orang miskin. Jadi maksudnya kita saat miskin melempeng, begitu udah kaya, mulai itu ngelihat peluang-peluang. Ya kan? Kebanyakan kita, kalau kita lagi nggak punya melempeng itu. Maksudnya kebanyakan, ya mudah-mudahan sih kaya mau miskin lempeng aja, cuma kan jarang. Maksudnya kalau mau dihitung-hitung lebih banyak yang, sehingga aku diperlihatkan surga, kebanyakan yang antri pertama orang miskin. Tuh. Maka boleh jadi kalau kita ditakdirkan miskin, jangan-jangan antrian pertama ini, mudah-mudahan. Tapi nggak boleh terlalu pede ya. Jadi double nanti, udah miskin di sana antrinya lama, waduh. Nah, kita kembali sini. Li'anna jamil anbiya basyaru bihi, karena setiap nabi pasti dipesan. Kan dunia ini lama, saudara. Umur nabi tidak mungkin ya menemani umur dunia kan? Nah, beliau akan meninggal, nanti ada penggantinya. Jadi dia harus memberitahu. Nanti berikutnya ini, termasuk Nabi Isa. Ya, beliau mengatakan dalam surat Saf, wa mubasyira, aku datang mubasyir, memberi kabar gembira, bi rasulin, nanti akan ada rasul, ya'ti min ba'di, datang setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Tuh, sudah diberi pengumuman, nanti ada datang lagi. Makanya pendeta yang lurus, Anda dengar siapa tuh? Waktu beliau masih kecil tuh piknik ke Bukhaira. Sudah mendeteksi Nabi ini, jangan dibawa ke sana, jangan. Pulang. Abu Thalib dibisiki, ini Nabi. Karena dilihat dari tanda-tandanya beliau tahu. Apa tanda-tandanya? Kemanapun beliau pergi dinaungin awan. Awan yang ikut. Terus penasaran, ada satu lagi tanda. Saya pengen memastikan nih. Boleh nggak saya buka-buka baju dia? Oh boleh. Buka, ada
Sini ada bendol katanya. Di sini Rasul. Jadi berdasarkan kitab tuh ada bendolnya di sini. Jadi semacam stempel. Apa itu? Tato ya? Tato tapi alami, daging. Waduh, udah gak salah lagi. Semuanya tepat. Awas jangan ketahuan orang Yahudi. Nah itu dia ngomong begitu. Kalau Yahudi tahu pasti dibunuh. Karena mereka nanti bakal jadi rese. Yahudi. Bakal jadi rese nih. Dakwanya bikin rese orang Yahudi. Ya udah ketahuan Buhairah ngomong begitu. Kalau aku diberi takdir hidup, si Buhairah ngomong itu, saya akan lebur menjadi umatnya. Saya akan menjadi orang pertama. Tapi Allah takdirkan tidak punya umur. Tapi dinyatakan oleh para sahabat ya beriman nih, orang akan diselamatkan oleh Allah karena dia sudah melihat itu data-datanya. Jadi maksudnya kebenaran nggak bisa ditutup-tutupi gitu loh. Orang boleh berpura-pura tapi nggak bisa selamanya, ya kan? Bisa dilihat sebelum, sedang, sesudah, ya kan? Dan ternyata kan nggak sama. Sebelumnya mah iya, sedangnya ngawur, tuh. Sesudahnya deketin lagi, tuh. Sebelum menjabat, suarakan kebenaran. Sedang menjabat, ngawur. Sudah menjabat, deketin lagi. Itu kan nggak cocok itu. Yang konsisten tidak konsekuen. Tokoh-tokoh seperti di Indonesia ini banyak sebenarnya konsekuen. Di antaranya Pak Habibie. Kenapa Habibie bisa lempeng? Karena dia nggak punya kepentingan. Orang mencari peluang korupsi. Ya bagaimana korupsi? Gajinya aja dikasihin orang. Begitu diperiksa, jangankan korupsi, gajinya dia nggak ambil, dikumpulin sama dia untuk membiayai orang kuliah. Bayangin, dikenal dengan Habibie Center. Tapi orang tahu tuh setelah. Nah, kemarin kan ada mobilnya yang dipinjam itu oleh mantan gubernur, ya kan? Malah belum lunas kan? Baru satu mobil itu, udah kelenger bayarnya tuh. Baru satu, koleksinya ada 32. Tapi kan beliau nggak pernah pamer. Jadi rupanya seneng ngumpulin mobil ya. Begitu udah ninggal dibuka, oh ya Allah mewahnya. Harganya nggak tanggung-tanggung. Yang tamatan Jerman. Jadi artinya kalaupun nggak di sini ditolak, di sana itu dia jadi direktur. Iya, makanya dia diberi kewarganegaraan kehormatan, Jerman. Tuh, temennya aja Perdana Menteri Jerman tuh, temennya perempuan siapa itu saya lupa. Nah, inilah. Jadi kembali ke sini, kita berbagi waktu dengan hadis ya. Jadi mereka sepanjang mereka belum beriman, kita terus harus berdakwah. Tapi dakwah kita itu sekarang harus santun, karena di Indonesia sekali lagi agama ditempatkan sebagai hak, bukan kewajiban. Anda harus sadar. Ya, jangan terlalu kejam, jangan terlalu sadis. Yang membuat orang tertarik masuk Islam dari orang Islam akhlaknya. Jadi kita harus memberikan akhlak yang baik. Oh, orang Islam begitu ya. Ya itu. Maka dia tertarik. Ya, kalau kita menunjukkan akhlak yang tidak baik, apa yang membuat orang banyak nyatet kita? Ya itu tadi, janji nggak menepati, utang nggak bayar, itu ditengetin tuh sampai seumur hidup. Ya, itu akan menjatuhkan harga diri kita pada gilirannya. Kita harus betul-betul konsekuen. Nah, bentar lagi ya. Bali hudzubi ma'ahwadim. Jadi pada waktu itu mereka kepentingan li hududihim, ada motivasi duniawi. Tuh orang itu. Banyak orang yang nikmat punya banyak pengikut, punya anak buah. Jadi dia membuat raja, bikin kerajaan sendiri. Ya. Para ahli-ahli rohaniwan begitu, nggak di Kristen, nggak di Islam juga sama. Jadi bukan menunjukkan kepada Allah, tapi dia menunjukkan supaya taat pada dia. Salah benar nomor 2, yang penting lu ngikut saya. Tugas seorang dai itu kan hanya menyampaikan, menuntun, nih yang benar begini. Saya hanya petugas saja.
Anda nggak mau nggak apa-apa, mau ya insya Allah kita bersama-sama. Kan tujuan begitu, nggak usah marah, nggak diikuti, nggak marah. Kita cuma nunjukin doang. Tuh jalan yang lurus itu. Wah nggak mau saya ikut ke sana, ya silakan, pilihan Anda. Ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita hanya memberikan inspirasi mana yang fujur, mana yang takwa. Ini mana yang nggak benar, mana yang benar, kan gitu. Saya nggak mau, ya itu terserah Anda. Ada konsekuensinya. Wa man syaa'a falyu'min. Siapa yang mau silakan iman. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan kufur. Inna a'tadna lidz-dzalimin naran ahata bihim. Cuma untuk yang kafir kami sediakan api neraka. Itu konsekuensi. Yang nyediain bukan kita, Allah. Tunjukin aja. Cuma persoalan itu yang terganggu adalah gaib. Gaib ini tidak bisa diakses oleh akal, tidak bisa diteliti, tidak bisa diuji, tidak bisa dialami. Ini yang gangguan buat kita. Ya, kalau saja bisa diteliti, yo orang ngandel mah, yo, mesinnya kok digawa kok, ya kan? Di tubuh Anda contohnya, naudzubillah, di tubuh Anda ini ada gangguan contohnya. Kita bisa pakai X-ray, tapi kalau masalah gaib nggak bisa. Alat apapun yang dimiliki manusia nggak bisa mendeteksi. Pahala kita barusan sholat subuh berapa? Yo kita datangkan mesin. Nggak bisa. Yo, itu susahnya. Ini yang menjadi ujian buat kita sehingga kebanyakan orang tidak percaya. Menurut saya sih, ya orang yang tidak taat itu sebenarnya diam-diam kalau diperiksa nggak percaya. Contohnya begini loh, di box tempat listrik kan suka ada danger. Kalau dulu ada tulisannya, sing nyekel mati. Pakai hono coroko. Di Jawa sana banyak tulisannya begitu. Itu artinya sing nyekel mati. Danger, awas, listrik tegangan tinggi. Ada tulisannya kan? Kira-kira kita bawa teman suruh megang mau nggak? Nggak bakal mau, karena apa? Dia beriman gitu loh. Maksud saya, karena dia di otaknya sudah ada, wah bahaya ini. Nah kenapa dia suruh taat tidak mau? Padahal dia tahu kalau tidak taat masuk api, nggak tertolong. Kenapa? Karena dasarnya tidak beriman sebenarnya. Ya, contohnya pimpinan perusahaan kita, Pak Mul, tolong ini dalam 3 hari masuk ya. Biasalah ada bonus. Nah, datang pasti Pak Mul. Kenapa? Karena percaya. Tapi kenapa Allah yang bicara kita nggak percaya? Kalau Anda nggak percaya, selidikin aja Qur'annya. Asli apa enggak? Ya kan? Nah ini dasarnya nggak percaya. Kalau percaya pasti diudak. Karena pada sesungguhnya manusia itu kan ingin mencari kepastian. Jadi dia tidak menganggap tidak pasti. Padahal ini akurat. Cuma bedanya Allah menempatkan 2 hukum. Ya. Hukum yang berkaitan dengan syariat. Hukum tidak tertulis. Makanya Allah katakan dzalikal kitab. Tuh. Hukum yang tidak tertulis ini hukum alam. Tuh, tidak tertulis tuh. Air mencari tempat yang lebih rendah. Terus kalau benda dimasukkan ke dalam air, maka air yang keluar sama beratnya dengan benda yang dimasukkan. Itu hukum Archimedes. Ditemukan si Mang Archimedes, bukan Mang Udin, Mang apa gitu. Padahal sebelum ditemukan hukumnya sudah berlaku. Cuma dia aja penemunya. Sudah dari dulu Allah yang menciptakan, tapi ditemukan oleh mereka. Nah itu namanya hukum tidak tertulis. Lalu Allah mengatakan Quran ini hukum tertulis. Bedanya apa? Titik persamanya ada 3. Sama-sama akurat. Yang kedua, ya, immutable. Tidak akan berubah sampai hari akhir. Sampai kiamat. Yang ketiga, objektif. Siapapun pelakunya. Contohnya, kita diminta jujur. Jujur itu akan membangun trust. Amanah, sehingga orang percaya. Karena dipercaya, Anda akan menikmati hasilnya. Ya, orang-orang dekat dengan Anda. Nah, sekarang orang kafir berdagang dengan jujur. Kalau ditanya barang, jangan itu Pak. Kalau ini kekurangannya, dia terus terang. Larislah orang. Tuh, mendukung dia.
Karena kejujuran itu sebagian Islam aja yang dipakai. Apalagi semuanya. Ya kan? Jadi hukum berlaku untuk umum. Terus bedanya apa? Hukum tertulis dengan tidak tertulis. Hukum tertulis itu melibatkan manusia untuk keberhasilannya. Nggak bisa otomatis. Harus manusia. Contohnya, walau anna ala qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, ini kan melibatkan manusia. Ya. Maka kami akan turunkan keberkahan langit dan bumi. Nah, berhubung manusia yang tidak terlibat, pengen berkah tapi nggak mau taat, ya sudah. Berkahnya nggak turun atau sebagian saja karena ketaatanmu sebagian. Tuh. Yang kedua, hukum yang tertulis itu low respon, lamban. Jadi dari sebab ke akibat lama. Contohnya kita sholat, katanya sholat bisa membangun orang supaya tidak berbuat keji dan mungkar. Maling masuk ke masjid, sholat berjemaah. Begitu keluar udah nggak maling lagi. Contohnya, nggak secepat itulah. Butuh waktu panjang. Walaupun dia masuk ke Masjidil Haram sekalipun kan, yang voltasenya tinggi kan, berapa? 100.000. Dia sholat 2 rakaat subuh. Begitu keluar udah tobat tentunya. Nggak secepat itu, butuh waktu panjang. Terus menerus, lama-lama dia ngerti, oh tobat. Nah jadi menjalankan hukum tertulis itu low respon. Tapi pasti dapat, pasti itu. Ya, tidak mungkin lolos. Nah, berbeda dengan hukum alam. Hukum yang tidak tertulis itu disebut dengan hukum alam di dunia pendidikan. Coba Anda makan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tubuh, mencret langsung. Ya kan? Spontan, kontan itu, Pak. Ya kan? Sudah diperingati, jangan, masih bandel, tanggung akibatnya. Iya, kalau agama lama, nggak sholat, sehat saya. Iya sehat. Nanti dihukum oleh Allah. Nah, kita kembali ke hadis ya. Waktunya udah 12 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang formasi sholat. Kali ini formasi orang berjemaah dengan makmum 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Barisnya bagaimana? Ya, ini diceritakan dari Anas. Dakhalan nabiyyu alaina. Suatu saat Nabi berkunjung ke rumah kami. Nah, ini kata Anas. Wa ma huwa. Tidak ada di rumah itu illa ana kecuali aku wa ummi dan ibuku. Ibu Anas ini istri Rasulullah ya, Ummi Salamah ya. Wa ummi haram khalati serta ummi haram bibiku. Jadi di rumah itu ada aku, ibu sama bibi. Lalu Rasulullah bersabda, "Qumu, ayo salat. Fala usolli bikum, saya mau contohkan sholat. Ya sholat. Fasalla bina, lalu Rasulullah mengimami kami. Faqala rajulun li Tsabit. Lalu ada seorang bertanya, ketika Anas cerita begitu, ada yang nyelak. Ya, belum ngomong selesai, dia celak. Maaf, aina ij'al Anasan minhu. Posisinya di mana? Anas tuh waktu berjemaah tuh bersama Rasulullah, posisinya gimana? Nah, ini belum cerita dia udah diselak. Qala ja'alahu ala yamini, ada di sebelah kanan Rasulullah. Ya, jadi Anas ditempatkan di sebelah kanan. Summa da'alana ahlal bait bi kulli khair min khair dunya wal akhirah. Faqat ummiya Rasulullah Humaidaka. Jadi Anas di sebelah kanan, sisanya 2 perempuan di sebelah belakang, ya kan? Posisinya begitu. Kalau kebetulan laki-laki dan perempuan, laki-laki tetap walaupun kecil tidak boleh di belakang. Kan si Anas masih kecil, ya kan? Yang sholat di belakang ibunya kan lebih dari sisi umur. Tetap aja laki-laki harus di depan. Nggak boleh di belakang kan, meskipun kecil gitu. Karena
Islam membedakan kelamin tapi tidak membedakan usia. Ajaran Islam. Contohnya gini. Ada seseorang wafat, ahli warisnya laki-laki, tapi masih kecil contohnya. Masih digendong, masih bayi. Sisanya perempuan. Tetap aja dia haknya kayak orang dewasa. Ya, menurut Islam kan? Jadi nggak dibedain. Mau laki, mau kecil, mau dewasa, sama dengan orang dewasa. Ada lagi yang meninggal, contohnya. Pluron ya, jadi prematur meninggal. Tapi sudah ada bentuknya, ada kepala, ada tangan. Tetap aja sholatnya kayak orang dewasa. Anak kecil mah nggak usah amat, nggak bisa sama. Haknya sama. Jadi Islam tidak memandang usia, yang dipandang jenis kelamin. Tuh ya, yang kita lanjutkan. Pada saat Rasulullah menyolati selesai, ya, kemudian ibunya Ummu Salamah berkata, "Summa da'alana ahlul bait bi kulli khairin." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, Rabbana atina," begitu kan? Lalu nyelak ibunya nih, ya, istri Rasulullah. "Ya Rasulullah, Humaidaka." Si bocah nih. Dia menarik Anas, anaknya kan? Berarti anak sambung ya. Dulu kan sebutnya anak tiri kan. Sekarang istilah Indonesia ini anak sambung. Anak, istilah baru. Iya, istilah baru. Anda jangan kehilangan nanti anak sambung apa tuh? Anak tiri dulu mah gitu. Ya kan sekarang kita bahasanya berubah-berubah nih. Kurang gizi apa tuh sekarang? Stunting itu kurang gizi zaman dulu. Gaya stunting apa? Stunting mikir kurang gizi itu. Stunting. Nah, kita kalau nggak mengikuti perubahan bahasa, Anda akan ketelimbang nanti. Nah, ini anak sambung nanti, ya kan? Anak sambung. Nih si bocah nih didoain, jangan orang lain aja. Itu kan ceritanya. Lalu oleh Rasulullah doakan. Apa bunyi doanya? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Ini sebelumnya istrinya ini ada nih. Hartanya, jadi harta, anak dan istri. Itu tuh di hadis yang lain. Bukan. Perbanyaklah hartanya, perbanyaknya anak dan umurnya, saya lupa. 3 yang didoakan. Tapi di hadis ini cuma 2. Sehingga setelah Rasulullah wafat, Anas ini punya anak 125. Ya kan? 125 anaknya. Terus umurnya berapa? Lebih dari 100. Terus menjadi orang terkaya di Madinah pada saat itu. Jadi maksudnya doa Nabi itu tidak ada yang lolos. Perbanyak 3. Tolong dibanyakin anaknya, tolong dibanyakin hartanya, tolong dibanyakin umurnya. 3-tiganya dikabuli Allah. Tuh, doa dari Rasulullah ini. Ya. Tapi anak-anak perempuan kita nggak mau. Saya pernah jajal, kan saya mau bacakan hadis ini, lagi ngaji nih, ya, yang datang putri-putri di pesantren. Iya, ya Ustadz ngikut Rasulullah ini, sampean tak doain semoga anaknya 25. Oh jangan Ustadz, gitu. Pada nggak mau. Ya biar umat Islam banyak, jangan Ustadz lah, jangan didoakan begitu. Tuh nggak mau pada. Ya, padahal banyak anak itu beruntung, saudara. Kalau sukses gitu loh. Iya, karena orang yang punya banyak anak itu kita patut acungi jempol. Biasanya kalau istri jadi penyabar, karena dia berhitung kalau sampai dicerai kan bingung kan. Jadi ditulis oleh seorang ahli tafsir, dia mengatakan kebanyakan perceraian terjadi karena anaknya sedikit. Berapa banyak perceraian terjadi itu dari keluarga yang anak cuma 1 dan 2. Tuh, anaknya sedikit, jadi dia menuntut, ya,
Wah, masih laku kayaknya deh. Ganti pemimpin. Nah, begitu pikiran. Ya. Jadi kalau menurut data dari Pengadilan Agama, kasus perceraian itu terjadi paling banyak dari keluarga yang suami istrinya bekerja. Dari suami istri yang produktif, istrinya kerja, suaminya kerja. Tuh paling banyak. Dan paling banyak justru dari aparatur pemerintah. Karena mereka rata-rata kerja dua-duanya. Dan paling sedikit dari keluarga yang anaknya banyak. Tuh. Yang keliwatan mah udah bukan aparatur, anaknya banyak, cerai pisan, itu yang paling keliwatan. Ya, jadi kalau kita sudah melihat istri bebannya banyak, kita harus memberikan survive pada dia. Prestasi lah, ya, karena dia sudah bisa merawat anak dengan baik. Ya, nanti anak-anak ini akan menjadi penambahan umur kita, karena dia berdoa untuk kita kan. Tuh, kita lanjutkan. Wa fi riwayatin anna Rasulullah shalla bihi wa ya ummuhu wa khalatihi. Suatu saat diriwayatkan Nabi sholat dengan Anas wa bi ummihi, dan dengan ibunya, wa khalatihi, dan dengan bibinya. Fa aqamani an yaminih, lalu beliau ya menempatkan saya di sebelah kanan, formasinya ya. Wa aqamal mar'a khalfana. Nah, dua perempuan, yang satu ibu dan bibi saya, ditaruh di belakang. Jadi kami berdua jajaran, perempuan di belakang. Itu formasi dari Rasulullah. Dari Ibnu Abbas, shallaitu ila jambin Nabi wa Aisyah khalfana. Tusalli ma'ana wa ana ila jambin Nabi. Usalli ma'ahu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, aku sholat di samping Rasulullah. Aisyah ada di belakang kami, sholat bersama. Wa ana ila jambin Nabi. Sementara saya posisinya di samping. Ya, jadi diceritakan dari Ibnu Abbas kan masih saudara nih. Jadi dengan Rasulullah masih ponakan. Ya. Saya pernah sholat bersama Rasulullah. Rasulullah meletakkan posisi saya di kanannya, ya. Kemudian Aisyah sholat di belakang kami. Nah, begitu diceritakan dari Ibnu Abbas. Babu maqamu sibyan minas saf khalfar rijal. Dari Abi Malik Al-Asy'ari qala ala uhaditsukum bi salatin nabi. Suatu saat Abi Malik bercerita, maukah aku ceritakan kepada kalian tata cara salat Nabi? Qala fa aqama salah, lalu dia memberi pelajaran, tidak main-main, langsung salat. Ya, kalau kita kan contoh nih, nggak sholat kan, contoh doang. Tapi enggak, kalau sahabat tuh langsung contoh. Contohnya ada begini, nanti di Adabul Mufrad, ada seorang sahabat datang, kemudian membawa sesuatu, dia kagum, terus pahanya dipukul oleh sahabat ini. Pahanya dipukul. Kan dia kaget tuh. Saya memukulmu ini karena saya dipukul oleh Rasulullah, katanya. Jadi kalau mau dongeng, ya, waktu mau dongeng Rasulullah ngeplak gitu, dia ikut ngeplak dulu. Untung aja nggak berantem ya. Saya ngeplak kamu karena Rasulullah waktu mau ngomong begini juga ngeplak saya. Tapi ngeplak paha gitu tuh. Katanya gitu. Jadi saya mau cerita ini karena niru Rasul. Karena Rasul waktu mau cerita itu ingin paha saya. Gitu. Nah, untung aja dia nggak berantem. Apa-apaan itu. Nah begitu juga ini. Jangan langsung diberi contoh. Fa'aqa masalah, lalu ditegakkan salat, wasafar rijal, lalu dibariskan laki-laki. Wasafa khalfahum gilman. Kemudian anak-anak di belakang. Barisan anak-anak mesti di belakang. Tapi kalau ini dituruti, ya, dewasa di depan semua, ya, anak-anak di belakang semua, ini makin jadi pengalaman kita, ya. Iya.
ribut, nggak ada yang ngatur. Nah, paling baik menurut kita didampingi kanan kiri. Maksudnya anak-anak itu harus dipisah oleh orang dewasa. Itu yang terbaik. Ketika mereka nggak dipisah, bergerombol 2 orang aja ngobrol. Ya coba aja dipraktekin. Mereka ngobrol. Kenapa anak-anak ngobrol? Karena dia nggak tahu ngobrol itu membatalkan sholat. Dikiranya seperti upacara hari Senin. Kan mereka Senin mah ngobrol tuh kalau dideketin. Kecuali diawasi oleh pimpinannya kan. Makanya guru tuh seliweran tuh. Wis, jangan ngobrol. Mereka menganggap sholat tuh begitu. Jadi harus ada pengajian buat anak-anak. Sini kan belum ada kan? Nah, pengajian buat anak-anak khusus. Nah, sebaiknya yang ngajarin yang kekanak-kanakan, jangan saya. Yang ngajarin yang bisa dekat dengan anak-anak siapa? Diajarin. Nah inilah Rasulullah mengatur sholat. Kalian tahu belum? Mana yang batal, mana yang enggak. Kan kita kalau bertemu dengan anak-anak jadi anak-anak. Ya kan? Kalau kita tampil sebagai dewasa ya nggak mau dia, sekali 2 kali doang. Ah nggak mau lah, galak. Segitu. Jadi yang kekanak-kanakan. Wong saya pernah disuruh ngajar itu, greget saya cubitin aja. Ada orang non-Islam 4 kali anaknya itu nggak naik-naik. Jadi dia tahu saya guru, minta saya untuk ngajar, boleh, tapi jangan intervensi. Dia bilang. Akalnya bukan main memang, pantas saja nggak naik-naik. Jadi saya tutup kamar, maki nama saya. Ya memang saya kejam sama dia, tapi dia lulus. Jadi orang tuanya kagum. Wah, saya bilang saya nggak fak kalau begitu. Jadi memang harus butuh kesabaran. Jadi ternyata siksa fisik itu tidak membantu. Jadi zaman dulu ustadz-ustadz kita nggak hafal, sini tangannya cat. Kan saya pernah jadi korban juga. Itu tidak membantu, kejam itu. Ya. Maksudnya tidak membangun cerdas, yang bodoh jadi pinter, nggak begitu. Malah jadi stres. Tuh. Membuat stres anak-anak. Tapi sekarang anak-anak sudah dilindungi oleh undang-undang, saudara. Waduh, kalau dulu kan nggak dilindungi undang-undang, kebijakan kita itu, kesian. Sekarang Anda berani macam-macam. Ya kayak kemarin lah. Wong cuma nasihatin nggak ngerokok aja, waduh, mau dipecat. Kemarin tuh, perempuan ngeplak, sebenarnya ngeplak. Perempuan, berapa sih kerasnya keplakan tangan perempuan? Yang dikeplak laki-laki. Ya, katanya sampai mau dipecat. Loh. Akhirnya ditinjau kembali itu. Keputusan itu yang nggak jadi dipecat. Nah itu keterlaluan ya. Demikianlah hadirin hafidhani hafidhakumullah. Jadi kalau kita membariskan berjemaah, di situ ada dewasa dan anak-anak, seharusnya menurut Rasulullah yang dewasa di depan, di belakang kanak-kanak. Tapi kalau kita praktekkan kayaknya nggak cocok dengan kita. Ribut sendiri kita nggak bisa ngomongin, ya kan? Kalau saya gimana? Kalau anak-anak itu di samping saya, kanan kiri saya, caranya gimana? Saya pepet. Nanti kan dia kepepet, dia baru tahu bahwa itu saya nasihatin. Jadi saya kalau di kanan kirinya anak nih nakal nih, ngomong aja. Kan saya lagi sholat nggak mungkin menang, nggak mungkin kan? Jadi caranya setiap perpindahan sholat saya pepet tuh. Kan nanti dia sempit tuh, udah nggak bisa ngomong dia. Caranya begitu. Kalau saya. Tapi ada yang pinter, begitu kepepet dia pergi malah. Jadi tempatnya lowong. Ya, demikianlah hadirin. Pokoknya cara-cara terbaru kita harus gunakan. Intinya adalah supaya sholat ini tidak terganggu, nyaman itu ya. Bagaimana caranya? Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita ditakdirkan Allah cerah masa depannya,
diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.